Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Yesus, minggu kita saat ini yaitu Minggu Palmarum, yang artinya Minggu Palma. Melalui minggu kita hari ini, kita diarahkan agar dapat menyaksikan kuasa dan pertolongan Tuhan yang telah menolong dan membebaskan kita dari setiap pergumulan hidup yang kita jalani. Terlebih dari kuasa dosa dalam penebusan Yesus Kristus di kayu salib. Oleh sebab itu, marilah kita datang kepada Tuhan, bersekutu dan memuliakan namanya lewat ibadah kita saat ini. Mari kita berdoa sejenak di dalam hati, ucapkan syukur dan undang Tuhan memenuhi hatimu dalam ibadah kita sekarang, dan marilah kita berdoa. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai ya Tuhan. Mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami dan yang mempersekutukan dengan Allah Bapa di sorga. Kami bersyukur dan mempersembahkan puji-pujian dan kemuliaan kepadamu, karena Engkau rela meninggalkan tempat kemuliaan-Mu dan menderita sengsara hanya demi menyelamatkan kami orang-orang berdosa. Ajari dan ingatkanlah kami selalu untuk menerima penebusan yang Engkau perbuat bagi kami, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Biarlah kiranya iman dan kasih yang telah Engkau berikan kepada
kami tetap hidup dalam diri kami, agar kami dapat mempergunakannya untuk memuliakan dan mengikut Engkau dalam hidup kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kita sekalian. Amin. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan menjadi pengganti titah Tuhan pada minggu kita sekarang, yakni tertulis pada Efesus pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk menuruti segala perintah-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa dan pelanggaran kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Allah yang Maha Kudus dan Maha Kasih, kami datang kepadamu mengaku bahwa banyak dosa yang telah kami perbuat, yaitu niat jahat yang timbul di hati kami, perkataan yang sembarangan dan kotor, nafsu diri yang jahat, dan segala pelanggaran atas firman-Mu. Kami menyadari bahwa sudah sepantasnya kami menerima hukuman daripada-Mu, tetapi hanya karena kasih-Mu yang besar, sehingga kami tidak binasa. Ya Tuhan, ampunilah kami, hapuslah segala dosa kami dengan darah anak-Mu Yesus Kristus. Penuhilah hidup kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dibimbing dan dimampukan untuk melakukan kehendak-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik. Itu dari kelakuannya, supaya dia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita dengarkan persembahan kur dari Unguan Ama Hakai Immanuel Onatuka. Salpuon, si
Kita bernyanyi. Nats epistel di minggu kita pada hari ini yang tertulis di Yohanes pasal 12 ayat 12 sampai ayat 15. Marilah kita sama-sama membacanya secara responsorial. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palen dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada yang tertulis. Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Ayat emas dari epistel kita yang tertulis di ayat 13, marilah kita sama-sama membacakannya. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang menghayati firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Kita dengar persembahan vokal grup dari remaja HKI Onantuka. Rasakan kasih-Nya
Kita bernyanyi. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan persembahan kor dari Umuanina Hakai Immanuel Onatuka. Upasahat dosaku, arsaku, tu Yesus parolo. Upelehon diriku, rohaku, nang dohog moluku. Asatung sonangau, Radoho Jesus manoluau, monotok tomroau, Radoho Jesus maluau. Dang marsa perohaku, mamikiri ngolutanoon, Pogos pea biata, alay mamora, di parton dion. Molo mamora tondi, toktong manahan, rodi ujung na. Untuk marohaki, tu Yesus Tuhaki, naton pasonangang pangoluton
dosaki nang dohot asaki diburi Jesusi sonang marohaki. O Tuhanku, o debataku mauliate sombahonoku disudena dengan masa awon pardosa jaloma au dan masa perohaku mamikiri ngolutanoon ogos pea biata alay mamora di parton biyon molo mamora tondi toktong manahan rodi ujunga untuk marohaki tu Yesus Tuhaki naton pasonanga pangoluton hiki sudena dosaki nang dohot asaki diburi Jesusi sonang marohaki. O Tuhanku, o debataku mauliate sombahonoku disudena dengan basa awon pardosa jaloma au. Kita bernyanyi BNHK nomor 240 ayat 1 sambil persembahan. Hai umat yang beriman, beriakan melawan dosa dan tipu daya benih.
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal budi, itu kiranya yang memelihara hati dan pikiran di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, karena pada minggu saat ini, Minggu Palmarum, Engkau tetap senantiasa menyertai kami seluruh warga jemaat-Mu, hingga kami boleh berkumpul di bait suci-Mu ini, memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kami undang Engkau ya Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, penuhi kami pribadi lepas pribadi, agar kami dapat boleh mengerti akan firman-Mu, dan kami boleh mengakui bahwa kekuasaan-Mu lah yang selalu memenuhi hidup kami. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah doa kami ini yang kami panjatkan di dalam Kristus Yesus yang telah menebus dosa kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu saat ini, Minggu Palmarum, tertulis dalam kitab Mazmur pasal 68, dimulai dari ayat 25 dan diakhiri ayat 36. Demikian firman Tuhan. Orang melihat perarakan-Mu ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemitik-pemitik kecapi. Di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong, pemuka-pemuka Jebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kekuatan-Mu ya Allah, Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di berau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir, orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah, Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel, kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudus-Nya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang.
Shalom. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, demikian juga pemirsa kami yang ada di rumah. Kita telah tiba di Minggu Palmarum, Minggu Palma, Minggu Mare-Mare. Dan pada khotbah kita saat ini ada 3 poin yang menjadi pokok pengajaran bagi kita untuk menumbuh kembangkan iman kita. Yang pertama, bersukacita bersama di dalam Tuhan. Bersukacita bersama di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Daud sebagai Raja Israel melakukan sebuah persekutuan bersama umat di bait suci yang telah dibangunnya. Pada perayaan tersebutlah tabut perjanjian yang berisikan titah Tuhan yang ke-10 diletakkan. Umat Israel memahami bahwa di mana tabut perjanjian itu ada, disitulah Allah hadir. Dan bersama dengan umat. Hal tersebut diyakini umat Israel dari perjalanan di padang gurun menuju tanah Kanaan, yang merupakan tanah perjanjian yang Allah berikan bagi umat Israel. Bersama umat Israel, Daud bersukacita atas kuasa dan perbuatan karya Tuhan bagi mereka. Sejak dari sejarah nenek moyang mereka yang keluar dari perbudakan Mesir hingga sampai di Kanaan. Sukacita itu mereka tunjukkan dengan memanjatkan pujian bagi Allah. Oleh sebab itulah Raja Daud dalam perayaan tersebut mengarahkan umat Israel agar memuji Allah yang menjadi sumber kekuatan mereka. Dikatakan, pujilah Allah, yakni Tuhan yang berasal dari sumber Israel. Boleh kita lihat pada ayat yang ke-27. Inilah gambaran sukacita besar bagi umat Israel. Sukacita besar juga telah Tuhan berikan bagi kita di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kita. Seperti perjalanan umat Israel menuju Kanaan, demikian perjalanan hidup kita dalam mengikut Yesus. Banyak hambatan dan tantangan, namun dalam kemenangan Yesus, itulah yang menjadi perayaan besar bagi setiap orang percaya yang harus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu makanya dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 4. Boleh kita baca, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, setiap orang percaya kepada Tuhan, dia harus bersukacita. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Itulah yang dikatakan dalam Filipi 4 ayat 4. Dan dalam Tesalonika 5 ayat 16 hingga ayat 18 boleh kita baca lagi, Bapak, Ibu, saudara yang terkasih. Juga dikatakan di sana, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Itu makanya Bapak, Ibu, saudara yang terkasih, Tuhan menginginkan bagi kita senantiasa bersukacita bersama di dalam Tuhan, dalam menggapai semua apa yang kita impikan di dalam hidup ini. Walaupun banyak tantangan, hambatan di dalam mengikut Yesus, tetapi jika kita sudah bersukacita di dalam Tuhan, pasti Tuhan akan memenangkan kita, memerdekakan kita di dalam persekutuan kita di dalam Tuhan. Yang kedua,
Allah bertindak dalam kehidupan orang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud sebagai raja bangsa Israel dan sekaligus orang yang percaya kepada Allah. Kepercayaannya itu oleh karena persekutuannya yang setia bagi Tuhan. Timbul iman percaya Daud kepada Tuhan oleh karena dia bersekutu kepada Tuhan setiap saat. Setia bagi Tuhan sebagai raja pemimpin bangsa Israel. Sehingga yang walaupun dia diburu-buru Saul dan musuhnya yang lain, dia tidak takut karena Allah yang menjadi benteng hidupnya. Terlebih dalam perjalanan umat Israel dari Mesir ke negeri Kanaan, Daud memahami Allah lah yang menghardikkan binatang-binatang di laut Tiberau. Kalau di dalam Bibel bahasa Batak Toba dikatakan di sana akabuaya. Tuhan menghardikkan segala binatang buas yang ada di laut Tiberau. Dan juga penguasa-penguasa bangsa dalam perjalanan umat menuju Kanaan. Hal tersebut terjadi oleh karena kekuatan dan kuasa Allah bagi umat Israel. Allah yang bertindak dalam umatnya. Tindakan Allah itu menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya padanya. Tindakan Allah itu sebagai tanda bukti pemeliharaan Allah terhadap umatnya. Tindakan Allah itu bukan hanya bagi Israel saja, namun bagi seluruh orang yang percaya kepadanya. Yang telah bertindak memulihkan, memperbaiki, dan menyelamatkan kita dari dosa di dalam Kristus Yesus yang telah mati di kayu salib, yang telah mati di Kalvari. Oleh sebab itu, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan, hendaknya jangan ganggu dan bimbang akan kuasa dan kekuatan Tuhan di dalam setiap pergumulan hidup yang kita jalani. Boleh kita lihat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 5 kami bacakan demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dan pada kitab Mazmur pasal 37 ayat 5 juga dikatakan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita baca kitab Mazmur pasal 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih jemaat Tuhan, Allah bertindak dalam kehidupan orang percaya. Jika engkau percaya akan hal itu, jangan khawatirkan apa yang terjadi di dalam hidupmu. Tetapi serahkanlah semuanya itu kepada Tuhan. Karena tindakan Allah di dalam kehidupan orang yang percaya adalah tindakan untuk memulihkan, tindakan untuk memperbaiki, tindakan untuk menyelamatkan. Hal itu telah Allah wujudkan di dalam Kristus Yesus yang telah menebus kita di Kalvari. Itu sebabnya Daud dalam pujiannya kepada Allah di tengah umat Israel berkata, injaklah mereka yang mengejar perak, serahkanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak ingin, orang hanya ingin mengejar kekayaan-kekayaan. Orang hanya ingin untuk memusnahkan saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan mau agar kita
boleh saling menghidupi satu dengan yang lain. Dan juga kita mengejar kehidupan rohani, kehidupan yang kekal, yang telah Tuhan perbuat bagi kita. Yang ketiga, yang ditekankan dalam pengajaran kita di khotbah saat ini, yakni semua suku bangsa dan raja-raja bertekuk lutut memuji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kekuatan dan kuasa Allah telah nyata di bumi ini lewat bangsa atau umat yang dipilihnya. Bukti kekuatan Allah yakni bahwa bangsa Israel telah boleh keluar dari Mesir dan bangsa Kanaan membiarkan umat Israel tinggal menetap di negeri Kanaan. Yang akhirnya umat Israel melalui Raja Daud dapat mendirikan bait suci sebagai tempat kediaman Allah dan sebagai tempat persekutuan umat Israel. Dengan kehadiran bait suci tersebut, maka raja-raja dan suku bangsa akan datang ke bait suci Tuhan, bersekutu dan menyampaikan persembahan syukurnya bagi Allah. Demikian yang Daud sampaikan di dalam ayat 30 dan ayat 33. Demi baitmu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Arahan tersebut dan pernyataan tersebut Daud sampaikan di tengah-tengah persekutuan di umat Israel pada perayaan tersebut. Karena apa, Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Karena kuasa dan kekuatan Tuhan itu telah terbukti terjadi di tengah-tengah kehidupan umatnya. Apa yang telah disampaikan oleh Raja Daud pada perayaan tersebut juga terbukti pada zaman Yesaya. Boleh kita lihat di Yesaya 19 ayat 18. Kalau boleh, Amang Purhangir boleh membacakannya, Mang. Yesaya 19 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir yang berbicara bahasa Kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu di antaranya akan disebutkan Ir-Heres. Baru di pasal 45 dalam kitab Yesaya ayat 23 sampai ayat 25 juga dikatakan di sana bahwa bangsa-bangsa akan sujud menyembah Tuhan. Berpalinglah demi aku sendiri, aku telah bersumpah. Dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali. Dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa, sambil berkata, keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Tetapi seluruh keturunan Israel akan nyata benar dan akan bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena kuasa dan kekuatan Tuhan di tengah-tengah umat pilihannya. Dan juga pada zaman Yesus, walaupun dunia membenci Yesus dan sampai menyalibkan Yesus, tetapi ada sebuah pengakuan
dari kepala prajurit Herodes. Karena dia telah melihat kematian Yesus. Dia mengatakan dalam Matius 27 ayat 54, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dia boleh menyaksikan kuasa yang ada di dalam diri Yesus yang telah mati di kayu salib. Padahal dia yang membunuh. Tetapi dia menyaksikan sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan juga boleh kita lihat itu di kitab Markus 15 ayat 39 dan juga Lukas 37. Lukas 23 ayat 47. Kemenangan Kristus di kayu salib menjadikan semua orang mengaku. Di dalam kitab Roma 14 ayat 11. Karena ada tertulis demi aku hidup. Demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku. Dan semua orang akan memuliakan Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 10 dan sampai ayat 11 juga dikatakan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut yang ada di langit dan yang ada di atas bumi. Dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Setiap tahunnya umat Israel melakukan perayaan Paskah. Perayaan roti tidak beragi. Perayaan Itak Nasun Igar. Pada perayaan tersebut, umat Israel diingatkan akan sebuah peristiwa yang sungguh sangat besar. Kemenangan yang sangat luar biasa. Mereka terima di dalam sepanjang hidupnya dari Tuhan. Yakni mereka boleh keluar dari Mesir dan tinggal di negeri Kanaan. Negeri perjanjian yang telah Tuhan berikan bagi umat Israel. Mereka selamat oleh penyertaan Tuhan. Perayaan Paskah itu dilakukan di Yerusalem, di Bait Suci, di tempat kediaman Allah yang telah dibangun oleh Raja Daud pada mulanya. Itu sebabnya Yesus bersama muridnya pergi ke Yerusalem dalam perayaan tersebut. Jikalau kita lihat di dalam epistel kita tadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikatakan di sana, Yesus menuju Yerusalem bersama murid-muridnya. Dalam perjalanan ke Yerusalem, orang-orang yang mengetahui bahwa Yesus ikut dalam perayaan Paskah itu menyambut dengan penuh sukacita. Tanda sukacita mereka membentangkan daun-daun palem dan selendang mereka untuk menjadikan karpet perjalanan Yesus serta menyorakkan sebuah pujian. Hosianna, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Memang Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemahaman umat Israel terhadap Yesus sebagai Raja saat itu ialah Raja secara politis. Tapi sukacita mereka dalam menyambut Yesus pada perayaan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan telah memenuhi dunia ini. Sukacita umat Israel yang telah menyambut kedatangan Yesus pada perayaan Paskah tersebut menunjukkan bahwa kekuatan dan kuasa Tuhan telah memenuhi dunia ini. Maka sesuai dengan
tema minggu kita saat ini, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengakui kekuasaan Allah. Kita diarahkan sebagai orang yang percaya kepada Yesus dan yang telah menerima keselamatan dari Yesus dalam hidup kita. Hendaklah mengakui kekuasaan dan kemegahan Allah yang telah terjadi dalam setiap lini kehidupan yang kita jalani. Dikatakan pada ayat 35 dan ayat 36. Akuilah kekuasaan Allah, kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umatnya. Terpujilah Allah. Yang menjadi sebuah tindakan yang hidup dari iman setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Yakni, bagaimana dia bisa mengimplementasikan hidupnya supaya semakin memuliakan dan memegahkan Tuhan di dalam segala lini hidup yang dia jalani. Yakni senantiasa menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan senantiasa angkat pujian, bermazmur bagi Tuhan. Karena Tuhan telah memperbaiki hidup kita. Tuhan telah memegahkan kita. Tuhan telah memulihkan kita, memenangkan kita. Dengan kemenangannya mengalahkan dosa dan maut. Dengan demikian, sambutlah Tuhan dalam hidupmu penuh sukacita. Sambutlah Tuhan dalam hidupmu penuh sukacita dengan memanjatkan puji-pujian. Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jangan pernah dirimu menjauh dari Tuhan. Jangan pernah dirimu meninggalkan Tuhan. Akui kekuasaan Tuhan itulah yang ada di dalam hidup kita hingga saat ini. Kekuasaan Allah lah yang telah memberikan kita sebuah kehidupan. Kekuasaan Allah lah yang telah menjadikan hidup kita ini hidup yang penuh kemenangan di dalam sebuah tantangan, di dalam sebuah pergumulan yang kita jalani setiap saat di tengah-tengah pergumulan hidup. Jika demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita mau menyambut Tuhan dengan sorak-sorai di dalam hidup kita, maka yakinlah apa pergumulanmu, maka yakinlah apa sakit penyakit yang ada di dalam hidupmu, maka yakinlah apa yang kamu rencanakan di dalam hidupmu, Tuhan akan berikan itu menjadi sebuah kemegahan bagimu. Karena kemegahan telah Tuhan berikan bagi kita, yakni hidup kekal. Oleh karena itu, hidup kekal telah Tuhan buat bagi kita. Hidup kekal telah Tuhan sediakan bagi kita. Apalagi hidup setiap hari, pasti Tuhan sediakan bagi kita. Amin. Dengan demikian, Tuhan semakin dipermuliakan di bumi ini. Jika semua orang yang percaya kepada Tuhan memanjatkan puji-pujian kepada Tuhan, bersukacita, bersorak-sorai menyambut Tuhan di dalam setiap hari, di dalam setiap pergumulan hidup yang dia alami, pasti dan medilimi, dia tidak akan ganggu lagi mengikut Tuhan. Dia tidak akan mau lagi malas-malasan untuk mengikut Tuhan. Melainkan dia akan semangat terus berjuang di dalam hidupnya. Dia tidak akan putus asa. Dia tidak akan putus terasi akan situasi hidup yang dia jalani. Namun berserah diri seperti apa yang dikatakan oleh Amsal Salomo tadi.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Percayalah kepada Tuhan. Bersandarlah kepada Tuhan. Jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Karena hanya Tuhanlah yang boleh memiliki kuasa, kekuatan untuk melepaskan kita dari semuanya beban hidup yang menimpa kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Bapa Surgawi, kami telah mendengarkan firman-Mu. Engkau mengajarkan kami, orang-orang yang telah Tuhan pilih, orang-orang yang telah Tuhan pulihkan dari dosa dan maut di dalam penebusan Kristus Yesus, agar kami tetap senantiasa bersorak-sorai bersama-sama di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala lini hidup yang kami jalani, serta bertindak agar kami menjadi garam dan terang di dalam segala kehidupan yang kami kerjakan, agar semua orang-orang di sekitar kami percaya dan mengaku bertekuk lutut untuk mengikut Engkau, bahwa Engkaulah Tuhan Sang Juru Selamat umat manusia. Ajarlah kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk tinggal di dalam Tuhan, agar kami mampu untuk menghidupi firman Tuhan, agar kami mampu untuk tetap setia, selalu bersorak-sorai di dalam segala kehidupan, pergumulan yang kami hadapi. Engkau tahu Tuhan, banyak pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu, tapi ya kami yakin dan percaya Engkau yang memenangkan seluruh jemaat-Mu dalam pergumulan yang dihadapinya saat ini. Segala sakit penyakit yang dideritanya Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan, agar seluruh warga jemaat-Mu tetap senantiasa memperoleh sukacita di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa semua yang telah dibutuhkan oleh jemaat-Mu, terlebih perekonomian, Engkau sediakan, Engkau berikan untuk kehidupan warga jemaat. Bapa Surgawi, banyak hal yang ingin kami kerjakan di dalam hidup ini, tetapi kami yakin dan percaya jika tanpa Tuhan bersama-sama dengan kami, semuanya itu boleh gagal. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan, kekuatan dan kuasa Tuhan tetap selalu bersama-sama dengan kami, agar apa yang kami kerjakan selalu berhasil, menghasilkan buah-buah yang berlipat-lipat ganda, buah yang manis. Bapa Surgawi, saat ini kami mohon, biarlah Engkau yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, agar kami tetap senantiasa dapat bermazmur dan selalu
menerima berkat Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita angkat pujian kita dari buku nyanyian HKI nomor 539 ayat 1 dan 2. Kami mintakan kepada Inang Sintua untuk membawakan kita dalam dua sepakat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Ya Bapa, kami sudah mendengar firman-Mu yang dibawakan oleh Bapak Pendeta kami ya Tuhan. Biarkanlah firman-Mu berkenan di dalam hati dan pikiran kami, untuk menjalani kehidupan kami sehari-harinya ya Bapa. Bapa dalam sorga, kami sudah mendengar syafaat yang diberitahukan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Berkatilah persembahan kami yang kami kumpulkan setiap hari minggunya ya Tuhan. Ajar-ajarilah hamba-Mu memakainya dengan baik. Begitu juga ya Tuhan, semua jemaat-Mu yang hadir pada saat ini, Engkaulah memberkati ya Tuhan, mulai dari anak-anak, orang dewasa, dan begitu juga kami orang tua ya Tuhan. Engkaulah memberkati ya Bapa. Pekerjaan kami ya Tuhan, Engkaulah yang memberkati, baik di ladang maupun di sawah. Bapa dalam sorga, begitu juga jemaat-Mu yang tidak dapat hadir pada saat ini. Kalau keadaan sakit ya Tuhan, sembuhkanlah penyakitnya. Kalau malas beribadah ya Tuhan, tutuklah hati dan pikirannya, agar dia memuji, memuliakan nama-Mu di hari-hari yang akan datang. Bapa dalam sorga, sebentar lagi kami mau pulangnya Bapa. Kami memohon kepadamu, antarlah kami sampai ke rumah kami masing-masing dalam keadaan sehat. Bapa dalam sorga,
banyak dosa yang kami perbuat. Kiranya ampunilah dosa-dosa kami. Terima doa kami ini. Kami perlaskan darah anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sebagai tanda ucapan syukur kita atas kemahakuasaan Allah di dalam hidup kita, mari kita sampaikan persembahan kudus kita ke hadirat Tuhan dengan mengangkat lagu pujian, Kuserahkan pada Yesus seluruhnya hidupku. Marilah kita menyampaikan persembahan kudus kita ke hadirat Tuhan. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Akuilah kemahakuasaan Allah di dalam hidupmu. Pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita. Shalom Bapak dan Ibu. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami Jemaat HKI Immanuel Onatuka Resotsi Pahutar 2 Daerah 2 Selindung Pangaribuan mengucapkan terima kasih dan mengangkat puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, karena kami Jemaat HKI Immanuel Onatuka dapat dipakai untuk menyapa umat Kristen pada hari ini, Minggu tanggal 13 April 2025, yang walau melalui siaran di layar TV yang disiarkan Nusantara TV. Jemaat HKI Immanuel Onatuka Resotsi Pahutar 2 Daerah 2 Selindung Pangaribuan berdiri pada Minggu tanggal 18 Juni 2017 dan sampai sekarang masih belum ada 8 tahun. Berdirinya Jemaat HKI Immanuel Onatuka dipelopori oleh Amang Situa, Guru Osmar Siahaan, dan Bapak itulah yang menjadi guru jemaat yang pertama di HKI Immanuel Onatuka. Tapi karena Bapak itu meninggal pada tahun 2019, maka guru jemaat digantikan oleh Situa Timbul Perdede atau saya sendiri. Ketua pembangunan yang pertama adalah Amang Harrison Panjaitan dan digantikan oleh Amang Joshua Siahaan karena Bapak Harrison Panjaitan meninggal dunia. HKI Immanuel diresmikan pada tanggal 23 Februari 2020 oleh Amang Eporus Pendeta MPH Huta Barat STH MM. Saat ini jumlah jemaat HKI Immanuel Onatuka Resotsi Pahutar 2 Daerah 2 Selindung Pangaribuan 17 kepala keluarga. Adapun susunan kepengurusan di Jemaat HKI Immanuel Onatuka Resotsi Pahutar 2 Daerah 2 Selindung Pangaribuan: Guru Jemaat Situa Guru Timbul Perdede SPD, Sekretaris Situa Paradongan Silitonga, Bendahara Situa Praklin Siahaan, Keanggotaan Situa Nelson Tapubolon, Situa Roha Sangap Siahaan, Situa Meraden Simanjutak, Situa Rican Boru Merpaung, Situa Ratna Juita Sitohang, Situa Mastiur Boru Siregar. Ketua Pembangunan Bapak Joshua Siahaan. Kami Jemaat HKI Immanuel Onatuka Resotsi Pahutar 2 Daerah 2 Selindung Pangaribuan mengucapkan sangat-sangat terima kasih kepada Bapak Nurdin Tapubolon, Direktur Nusantara TV, dan kepada semua staf. Kiranya Tuhan selalu memberi berkat-Nya kepada Bapak dan seluruh keluarga. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti kebaktian bersama kami yang walau melalui siaran Nusantara TV. Semoga membawa kesejukan, membawa berkah dan membawa kedamaian bagi kita semua. Besar harapan kami pada Bapak dan Ibu, saudara-saudari, adik-adik kami muda-mudi untuk mendukung kami melalui doa dan melalui material, karena masih banyak yang mau dibangun untuk semakin sempurna dalam pelaksanaan ibadah kebaktian setiap minggunya. Demikian dari kami Jemaat HKI Immanuel, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.